Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Palguna Edio Bisana. Saya dari jurusan Pendidikan Seni dan Pertunjukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 228922034 dari kelas B. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan konsep sejarah diakronis dan sinkronis. Konsep sejarah diakronis adalah metode yang mempelajari sejarah yang berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut sesuai di kronologi peristiwa itu terjadi. Kemudian, konsep sejarah sinkronis yaitu konsep yang mempelajari sejarah yang sangat luas dengan ruang lingkup tertentu tetapi memiliki keterbatasan dalam hal waktu. Kemudian contoh dari konsep sejarah sinkronis yaitu pada tari klasik Merak, karena di dalam tarian Merak itu sendiri hanya menceritakan dan mendeskripsikan satu peristiwa saja dengan ruang lingkup yang sangat luas. Karena di dalam tari Merak itu sendiri hanya menceritakan suatu keindahan pada burung merak itu sendiri. Kemudian di sini ada konsep sejarah diakronis. Contohnya pada tari kecak, karena tari kecak merupakan tari yang menceritakan sebuah kisahnya yang diceritakan dari awal hingga akhir cerita tersebut. Terdapat bagian perbandingan kejadian yang memiliki sifat komparatif. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tari klasik Wali Jamaliha. Tari Wali Jamaliha merupakan tari klasik tradisional khas Banten yang namanya diambil dari bahasa Arab, yang berarti daerah yang memiliki daya tarik. Tarian ini pada umumnya dilakukan oleh penari perempuan yang mengungkapkan masyarakat Banten yang riang, terbuka, ramah, serta energik dalam suasana agamis. Busana yang dipakainya juga busana yang memiliki nilai religius. Tari Wali Jamaliha ini merupakan hasil gagasan dari Ibu Hajah Ratu Atut-Kossiah yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Banten. Gerakan tari Wali Jamaliha ini sendiri memiliki gerakan yang indah sebagai bentuk deskripsi akan tatanan masyarakat setempat. Gerak tari ini pun biasanya cenderung lincah dan cepat. Hal itu menggambarkan Banten yang riang, ramah, dan energik, namun tetap religius. Dalam gerak tari ini pula terdapat kurang lebihnya 20 gerakan tarian-tarian khas daerah Banten. Penari Wali Jamaliha menggunakan tata rias yang tidak begitu mencolok, namun cenderung ke nuansa religius. Tari ini pula hingga saat ini biasanya dipakai untuk pementasan tari di atas panggung maupun tarian yang dipakai untuk menyambut tamu dengan tarian selamat datang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hal apa yang harus dilakukan ketika seseorang memakai suatu karya kita sendiri tanpa sepengetahuan penciptanya. Tindakan yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya memakai karya itu sendiri yaitu kasus ini merupakan kasus tentang hak cipta. Di negara kita, hak cipta kita sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta suatu karya maupun karya seni maupun karya sastra berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta terdiri dari hak moral dan ekonomi. Sebagaimana hak moral kita sudah dilindungi dan diatur oleh dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, dan hak ekonomi kita pun sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta tentang hak ekonomi. Berdasarkan pemaparan di atas, tindakan memakai hak cipta suatu karya seseorang tidak diperkenankan tanpa sepengetahuan dan izin dari penciptanya karya tersebut, karena hal tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Dan dari kesimpulan tersebut, seharusnya kita menggunakan ketika kita ingin menggunakan karya seseorang, sebaiknya kita memerlukan izin dari pencipta karya tersebut. Hal ini karena karya milik hak cipta kita sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tari topeng di Indonesia dan salah satu contohnya. Jenis-jenis tari topeng di Indonesia yaitu tari topeng Dayak, topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Riau, dan tari topeng Ireng.
Di sini saya akan menjelaskan salah satu sejarah tari topeng Bali. Tari topeng Bali merupakan salah satu kesenian yang berada di Pulau Dewata, dan Bali juga menjadi salah satu daerah yang budayanya sudah terkenal hingga ke mancanegara. Tarian topeng ini sebenarnya sudah ada di zaman pemerintahan Raja Jaya Pangus, yakni abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jaya Pangus pada prasasti Blantih 1059 Masehi. Mengungkap topeng sudah dikenal dan dijadikan sebagai properti pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya yakni Ularan Plasraya yang menyebutkan pemerintah dalam Wat Teronggong di Galgal 1460 hingga 1550 Masehi. Yang salah satunya adalah peti topeng. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bentuk, gerak, dan musik tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang adalah salah satu tarian yang berasal dari Yogyakarta dan merupakan tarian yang sakral. Gerakan dalam tari bedaya harus memiliki nilai tinggi sehingga menciptakan suasana tenang, teduh, serta hikmat. Gerakan tari ini menggambarkan kepribadian putri-putri dari keraton. Selain itu, gerakan tari ini pun menggambarkan gerak-gerik wanita Jawa yang sopan santun. Musik iringan yang dipakai adalah geding, ketawang, gede dengan nada pelog, sedangkan instrumen yang dimainkan adalah ketuk, kenong, gong, kendang, serta kamarak. Tarian ini juga diiringi oleh tembang lagu yang begitu indah. Bagian pertama, tarian ini diiringi oleh tembang Durma, kemudian dilanjutkan dengan Ratna Mulya pada saat penari akan masuk ke dalam Agem Prabasurya. Instrumen musik akan ditambahkan dengan gambang, rebah, gendar, dan suling untuk mendapatkan suasana. Kemudian jumlah penari tari Bedaya Ketawang ini dibawakan oleh 9 penari, karena dalam mitologi Jawa 9 penari Bedaya Ketawang menggambarkan 9 arah mata angin dan yang dikuasai oleh 9 dewa yang disebut dengan Nawasanga. Kemudian penari pertama disebut Batak yang disimbolkan sebagai pikiran dan jiwa. Yang kedua disebut dengan Endel Ajeg yang disimbolkan sebagai keinginan hati dan nafsu. Yang ketiga, Endel Weton yang disimbolkan tungkai kanan. Yang keempat disebut Api Ngarep dan disimbolkan dengan lengan kanan. Kemudian pola lantai dari tari Bedaya Ketawang ini diantaranya yaitu gawang mentor, mabur, gawang jejer wayang, kemudian gaweng urut kancang, gawang kalajengking, gawang peran, serta gawang 3-3. Urutan masuk penari sesuai dengan urutan penari masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.